Kepala SMP Negeri 32 Palembang, Ibu Dr. Zubaidah SPD MM, yang terhormat Ibu Wakakur Wakasis SMP Negeri 32 Palembang, dan yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kita banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan, hingga kita dimampukan untuk sama-sama hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Hasna SPD dari CGP Angkatan 11. Salawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan kelak syafaatnya di yaumil kiamah. Semoga kita semua yang berada di sini menjadi bagian yang hanya tidak sekedar mengaku-ngaku sebagai umatnya, tapi kemudian benar-benar diakui oleh beliau sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu semua, di sini izinkan saya untuk memandu acara kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita dengan melafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Zulaiha SPD. Kepada Bapak Ibu semua dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah itu, tanah tumpah darahmu, baru berdiri dari pandu hidupku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Palembang. Kepada Ibu Ida saya persilakan. Terima kasih Bu Sesi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan dan Wakil Kurikulum beserta Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu staf pegawai TU SMP Negeri 32 Palembang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif. Dalam acara ini
untuk budaya positif di lingkungan SMP Negeri 32 Palembang sangat bagus sekali. Saya sebagai pimpinan sangat mengapresiasi dan sangat mendukung penuh dalam rangka pembelajaran PGP. Jadi kalau ada salah satu guru penggerak mengikuti guru penggerak apapun tugasnya, saya mendukung penuh. Begitu juga Bapak Ibu, saya minta mendukung penuh juga teman kita yang mengikuti guru penggerak. Karena guru penggerak ini adalah program Menteri Pendidikan kita saat ini. Nah, ini Ibu Hasna, calon guru penggerak angkatan 11. Beliau ini ada tugas diseminasi budaya positif. Ini akan berdampak positif, yang mana pendidikan guru penggerak, guru Bu Hasna mendapatkan dari pendidikan guru penggerak langsung diimplementasikan di guru SMP Negeri 32 Palembang. Maka saya sangat mendukung penuh, dan warga SMP Negeri 32 ini sangat mendukung penuh Bu Hasna. Jadi pesan Ibu, lanjutkan pendidikannya hingga sampai selesai. Bismillah, semoga Bu Hasna diberi kesehatan sampai guru penggerak calonnya hilang. Hanya ini kata sambutan dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ida untuk sambutannya yang hangat. Bapak Ibu semua, kita sampai pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari Ibu Hasna terkait dengan budaya positif. Kepada Ibu Hasna dipersilahkan. Terima kasih untuk Ibu Hasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk Kepala Sekolah Ibu Zubaidah dan Wakil Kepala Sekolah Ibu Sri Damina dan Ibu Hila, serta Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan hari ini untuk pengimbasan atau tugas diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan materi-materi yang saya dapatkan dari kegiatan-kegiatan CGP yang mana sudah saya lakukan kurang lebih 2 bulan untuk mempelajari materi-materi yang saya dapat dari LMS. Mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk Bapak Ibu. Baiklah, saya akan mulai untuk pemaparannya. Oke, Bapak Ibu. Materi hari ini adalah tentang budaya positif, yang mana dilatar belakangi tentang budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Pentingnya budaya positif ini terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Jadi budaya positif ini sangat penting kita lakukan. Mungkin di sekolah di SMP Negeri 32 Palembang ini, saya yakin sekali Bapak Ibu guru semua sudah bekerja keras, sudah bekerja sama untuk melakukan budaya-budaya positif yang mana sudah kita
kita lakukan bersama yang berdampak kepada siswa kita dari tahun ke tahun. Nah, dalam materi ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Lalu yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi poin-poin ini adalah poin-poin yang ada di dalam budaya-budaya positif. Nah, setelah saya pelajari, Bapak Ibu, setelah kami pelajari, mungkin Ibu Sri Darmina atau Bu Devi sudah lebih dulu mempelajari materi ini. Ternyata pada saat dipelajari banyak juga hal-hal yang sebenarnya selama ini mungkin belum kita ketahui untuk kebutuhan-kebutuhan siswa kita. Namun tentunya sudah pasti lebih banyak lagi yang sudah kita lakukan untuk siswa kita selama ini. Silakan lanjut. Oke, yang pertama itu tentang disiplin. Saya mengutip dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu juga sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi kita artikan di sini bahwa jika anak-anak kita tidak bisa melakukan disiplin itu secara sendiri atau secara pribadi, maka kita sebagai penguasa, istilah di sini kita sebagai guru membantu mereka untuk mendisiplinkan diri mereka. Itu arti dari kata-kata Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan banyak sekali, nilai-nilai kebajikan yang telah kita lakukan di sekolah ini. Mungkin dari nilai-nilai kebajikan ini saya yakin juga Bapak Ibu pasti sudah melakukannya. Tentang ini banyak ya Bapak Ibu, ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat. Nah, ini disebut dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang kita tanamkan untuk peserta didik kita. Jadi kita mengajarkan mereka untuk saling peduli, untuk rajin, untuk mempunyai rasa hormat, untuk tanggung jawab, kemudian untuk menjaga kebersihan. Terlihat setiap hari Bapak Ibu guru semua melakukan itu semua untuk mendisiplinkan anak-anak didik kita. Nah, dalam hal ini saya melakukan aksi nyata tentang kebersihan Bapak Ibu, di mana kemarin sekitar 1 bulan yang lalu kurang lebih saya melakukan aksi nyata, saya angkat tentang kebersihan karena saya lihat anak-anak kita mungkin masih ada beberapa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan kelasnya. Jadi saya mencoba untuk melakukan aksi nyata tentang kebersihan ini. Boleh dilihat videonya. Saatnya jam 3 dimulai. It's time for the third hour to start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Anesta dari kelas 86. Menurut saya, satu kali tanpa sampah itu membuat lingkungan sekolah saya lebih bersih, dan di kelas tidak ada lagi sampah di dalam bangku. Dan dari sana kita bisa mempelajari bahwa dengan membawanya wadah atau gelas dari rumah itu bisa meningkatkan kebersihan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, itu tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan menyangkut tentang terkait kebersihan kelas mereka. Di sini pada hari itu saya meminta mereka untuk membawa bekal, botol minum, pakai botol minum, kemudian bawa bekal pakai wadah, sehingga mungkin bisa mengurangi sampah plastik yang mereka gunakan.
Walaupun setelah kegiatan ini mungkin masih ada mereka yang jajan, tapi saya meminta mereka untuk jajannya pakai wadah dari mereka. Nah, setelah saya lihat juga Bapak Ibu, ternyata setelah kegiatan ini pada saat jam istirahat anak-anak kelas 8-6 ini tidak jajan. Ada yang jajan tapi pakai wadah mereka yang mereka bawa. Dan setelah selesai saya lihat kotak sampahnya lumayan agak berkurang. Seperti itu. Jadi ini yang saya bisa lakukan di kegiatan untuk kebersihan. Mungkin nilai-nilai disiplin yang lain Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya. Lalu masuk ke materi yang kedua adalah teori motivasi. Bapak Ibu, di sini dari materi ini mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain. Jadi menurut materi-materi Ki Hajar Dewantara ini mengajak kita untuk melihat diri kita, apakah selama ini kita melakukan sesuatu itu sudah dorongan dari lingkungan ataukah dari diri kita sendiri. Nah, di sini ada teori motivasi menurut Diane Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita manusia ini ada 3 yang melatar belakangi atau yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ambil saja contoh untuk siswa Bapak Ibu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa teori yang pertama ini, motivasi perilaku manusia yang pertama ini adalah motivasi yang terendah di antara 3 motivasi ini. Jadi yang terendah ini, siswa itu melakukan sesuatu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka itu melakukan misalnya belajar, dia mengerjakan tugas, niatnya hanya untuk supaya tidak mendapatkan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari sini ini naik 1 tingkat Bapak Ibu dari yang materi perilaku manusia yang pertama tadi. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini mungkin kedua dari motivasi manusia, bukan hanya anak-anak, kita juga mungkin Bapak Ibu ya. Yang mana kalau seandainya kita berpikir atau merasakan melakukan sesuatu itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau untuk penghargaan dari orang lain, mungkin itu belum termasuk motivasi yang paling baik. Karena di sini ada yang motivasi yang ketiga. Ini yang paling baik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi orang-orang yang motivasi perilakunya itu yang ketiga, mereka melakukan sesuatu itu memang karena mereka ingin melakukan, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena ingin mendapatkan hukuman. Jadi ini yang teori yang paling baik di antara 3 motivasi perilaku manusia ini. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin saya minta refleksi atau respon dari Bapak Ibu. Saya mengangkat kasus tentang ada siswa yang bernama Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku di pelajarannya. Lalu pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara gagap dan tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi Bapak Ibu, dari kasus ini saya minta tanggapannya, minta tolong kalau ada lanjut. Nah, di sini kita berbicara tentang hukuman dan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu dengan tindakan Pak Seno tadi, yang mana melihat siswanya tidak mampu di bidang matematika, pada saat dia gugup justru Pak Seno tadi menyuruh Iva untuk maju ke depan dan menunjuk hidungnya, dan sehingga kawan-kawan yang lain itu menjadi semakin gaduh seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin? Ada. Oh ya, silakan Pak Yasir. Terima kasih. Saya akan mencoba menanggapi apa yang tadi ada flag yang tadi kasus. Perihal ada dua umat manusia, satunya siswa, satunya guru. Di mana tadi digambarkan bahwa anak ini tidak bisa, sehingga disuruh ke depan malah dikasih suatu tekanan psikologis. Artinya anak ini dua kali kena, lah campak timpa nak tanggung. Semestinya kita seorang guru itu, anak yang tidak bisa, memang tugas pokok guru itu mendidik, kemudian memberikan instruksional, pengetahuan yang tadinya tidak ada kosong, ibarat kelas itu diisi dengan pengetahuan, sehingga anak ini yang tadi tidak tahu jadi tahu, yang tadi bengkok menjadi lurus. Semestinya itu makanya. Dan satu hal lagi, ini termasuk bullying. Jadi anak ini dua kali kena. Itu menurut saya. Terima kasih. Minta aplausnya dulu untuk Pak Yasir. Terima kasih Pak Yasir. Mungkin dari pendapat Pak Yasir tadi, saya pribadi juga sangat setuju dengan jawaban Bapak tadi bahwa tindakan dari Pak Seno itu membuat mental anak mungkin agak ngerasa nggak enak ya Pak ya, berubah seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, saya ingin memaparkan lagi materi tentang hukuman dan konsekuensi sebenarnya dari teori motivasi ini. Nah, soal yang nomor 1 sudah dijawab nih sama Pak Yasir. Yang kedua, tindakan Pak Seno, hukuman atau konsekuensi. Jadi tadi Pak Seno itu menyuruh Iva ke depan untuk menunjuk hidungnya ketika Iva dalam keadaan tidak bisa mengerjakan soal matematika. Pertanyaan yang kedua, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin menanggapi. Oh, boleh. Terima kasih. Saya bisa ikut menanggapi dari tindakan Pak Seno. Saya lihat ada positif, ada negatifnya. Kalau kasusnya si Iva ini sudah berlarut-larut, berulang-ulang, mungkin dia belum pernah kenal dengan efek jerah, saya kira perlu. Tapi kalau baru sekali dan kelihatan anaknya memang pemalu dan punya kekurangan, itu belum perlu. Baru seperti kata Pak Yasir tadi. Tapi kalau kasusnya sudah berulang-ulang, si Iva ini termasuk anak yang bandel, sekali-sekali perlu supaya ada efek jerah dan bisa merubah sikapnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasimin untuk jawabannya, sangat bijaksana dan tentunya dari kedua jawaban tadi merupakan jawaban-jawaban dari guru yang mana sudah banyak sekali menemui karakter-karakter siswa, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertanyaannya selanjutnya adalah tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Mungkin Ibu Sri Darmina boleh bantu. Baik, terima kasih Bu Asna. Jadi dari kasus Pak Seno tadi memang sudah kita ketahui bersama
ketika kita menghadapi siswa yang tentunya jika anak ini, benar kata Pak Tasimi tadi, jika anak ini memang memiliki kekurangan, maka kita harus mencoba memberikan pengetahuan yang lebih kepada anak ini. Tetapi ketika anak ini memang sudah berkali-kali membuat ulah di kelas, maka harus ada harus ada konsekuensi. Dia harus mengetahui konsekuensi. Tentunya ketika kita memberikan konsekuensi, sebelum memberikan konsekuensi, seorang guru juga harus mengadakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu perlu kita buat bersama dengan siswa-siswa sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas tersebut, kita bisa mengajak siswa untuk menyepakati bersama tentang keyakinan kelas tersebut. Dan kita masukkan poin ketika ada guru yang sedang menjelaskan, maka siswa tersebut harus memperhatikan dan tidak boleh melakukan kegiatan lain atau ribut. Ketika siswa mengetahui ada kesepakatan kelas yang harus diyakini dan harus dijalankan bersama, maka mereka tahu akan ada konsekuensi setelah mereka tidak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah mereka buat bersama. Begitu Bu Hasna. Baik, terima kasih Bu Tri Darmina. Jawabannya sangat menginspirasi ya Bapak Ibu. Jadi jawaban dari Ibu Tri Darmina juga mungkin banyak hal-hal baru yang didapat dari CGP tadi ya Bu ya. Nah, jadi benar Bapak Ibu, kita sebagai guru itu melakukan sesuatu itu tergantung dari karakter siswa. Sesuai dengan kata Pak Tasimin tadi, jika siswa itu tidak bisa dikasih tahu dengan lembut, mungkin kita lihat track recordnya kemarin, jejak mereka sebelumnya, mereka itu termasuk karakter yang seperti apa, dan seperti itu juga kita akan melakukan bantuan-bantuan untuk mendisiplinkan anak tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu ada materi tentang hukuman dan konsekuensi. Jadi mungkin secara umumnya kita selama ini selalu menggunakan kata hukuman. Nah, ternyata di dalam materi ini ada jenisnya, yaitu hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi ini berbeda Bapak Ibu. Hukuman itu adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, orang tua, guru, dan sebagainya sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan. Sedangkan konsekuensi yaitu sebagai apapun yang terjadi sebagai hasil dari tindakan, keputusan, atau pilihan yang kita buat. Setiap kali kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, pasti ada akibat yang muncul dari keputusan tersebut. Akibat ini bisa baik atau buruk tergantung pada tindakan yang kita lakukan. Jadi dari materi ini ternyata ada 2 poin yang dibahas, yaitu tentang hukum atau konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman tadi adalah mungkin contoh, ini saya bisa tunjukkan hukuman, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu pertanyaannya konsekuensi atau hukuman. Kemudian yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Jadi ini soal yang berbeda Bapak Ibu. Satu untuk menunjukkan pengertian hukuman, kemudian yang kedua itu untuk menunjukkan konsekuensi. Jadi hukuman itu bisa kita artikan kita memberikan sanksi kepada anak yang berupa fisik, ya, yang berupa fisik, mungkin memberikan sanksi kepada anak yang berupa fisik, ya, yang berupa fisik mungkin bisa. Kemudian yang konsekuensi itu mereka bakal menerima sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
sifatnya adalah kita bisa menentukan apa sih hukumannya, seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi ini. Nah, di sebelahnya ada jawabannya. Nah, ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu merupakan sebutannya adalah hukuman. Dan yang kedua, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit itu adalah konsekuensi. Jadi dari kedua materi ini sebenarnya seluruhnya itu bagus Bapak Ibu, bukan berarti hukuman itu tidak baik dan konsekuensi itu yang bagus, tapi kita sesuaikan dengan keadaan siswa kita tadi, mana yang cocok untuk siswa kita, apakah memang mereka kita sudah sepakati untuk melakukan konsekuensi ataukah hukuman. Tapi yang lebih bagus itu sebenarnya konsekuensi, karena tujuan konsekuensi ini Bapak Ibu kita merubah pola pikir mereka. Jadi mereka itu melakukan sesuatu, balik lagi ke teori tadi, motivasi manusia tadi. Jadi mereka itu melakukan sesuatu itu memang dari dirinya sendiri, tidak karena takut hukuman, tidak karena minta penghargaan. Jadi mereka lebih paham dengan apa konsekuensi dari yang setiap dia lakukan. Jika dia memang terlambat 10 menit, berarti dia bakal kehilangan 10 menit waktunya. Tapi kalau kita menerapkannya dengan hukuman, mungkin dia terlambat, kita hukum dari lapangan. Seperti itu Bapak Ibu perbedaannya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ini mungkin awalnya itu peraturan kelas. Kemudian turunannya adalah kesepakatan kelas. Lalu dipositifkan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi pembentuk keyakinan kelas ini saya juga sudah melakukan di kelas Bapak Ibu, tapi mungkin belum begitu berdampak. Namun dari kegiatan itu sudah sedikit banyak mengajak mereka berpikir, oh yang ini yang salah, yang ini yang tidak boleh dilakukan. Jadi keyakinan kelas ini ada beberapa poin. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Biasanya Bapak Ibu kalau kita di kelas sebagai wali kelas membuat peraturan kelas, misal kita bilang anak-anak untuk peraturan kelas bagi siswa yang terlambat itu mendapatkan konsekuensi push up 5 kali misalnya Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita melakukan keyakinan kelas, sebelum kita tetapkan apa itu peraturan kelasnya, kita sepakati dulu sama siswanya. Sepakati dulu. Jadi tidak ada rasa berat untuk siswa melakukannya. Jadi mereka itu sudah merasa, oh ini sudah tanggung jawab saya. Jadi seperti itu. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau yang saya ketahui Bapak Ibu, misal ada perintah, ada kesepakatan kelas menjelaskan tentang dilarang ribut. Nah, kata-kata dilarang itu ternyata kurang positif. Ternyata di materi ini dilarang ribut. Jadi bisa kita ganti Bapak Ibu. Bisa kita ganti misalnya saling menghormati. Nah, ini mungkin anak-anak ribut itu gara-gara saling ejek, mungkin saling usil, seperti itu. Nah, jadi kita bisa memberikan mindset yang positif kepada anak bahwa tidak selalu kata-kata itu bersifat negatif. Jadi bisa kita buat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya tentunya keyakinan kelas ini untuk siswa tersebut Bapak Ibu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, yang seperti saya katakan tadi Bapak Ibu. Jadi nanti saya tayangkan video saya yang melakukan kegiatan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas di kelas 86. Jadi mereka itu ikut untuk berpendapat apa sih masalah-masalah mereka yang mereka temui di kelas.
jadi mereka memberikan pendapat sehingga kita mendapatkan kesimpulan dari pendapat-pendapat. Misalnya di kelas apa sih yang mereka rasakan, kayak Bu, di kelas ini banyak bully misalnya Bapak Ibu ya. Jadi mereka bisa memberikan pendapat mereka karena yang tahu kondisi kelas ya mereka Bapak Ibu. Jadi mungkin kita walaupun wali kelasnya kadang-kadang kita belum mengetahui begitu banyak. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya izin Bapak Ibu menayangkan video saya melakukan keyakinan kelas di kelas 86 tempo hari. Sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya bahwa hari ini kita membuat keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas tentang keadaan di kelas kita. Ya, nanti keyakinan kelas ini kita lakukan dan kita tempel di dinding. Oke, paham ya? Jadi di sini Ibu akan memberikan kalian sticky note, ya. Sticky note ini kalian tulis, ya, kalian tulis satu orang satu, mungkin yang cewek yang kuning, yang cowok yang hijau. Kalian tulis impian kalian tentang kelas ini. Kalian memimpikan kelas yang seperti apa? Ya, apakah kelas yang damai, yang bersih? Silahkan nanti ditulis dan kita bahas nanti. Paham nak? Paham ya? Jadi Ibu bagikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kebersihan kelas. Belajar Pancasila, kita bernafas dalam Damai itu kalau diartikan, ya masuklah tadi tidak ada pengungsian, ya kan? Masuklah tadi tidak ada mengejek nama orang tua, tidak ada yang usil, ya. Itu artinya apa? Artinya saling menghormati. Bisa tidak saling menghormati? Ya, saling menghormati itu artinya jangan mengganggu orang lain, ya. Jangan membuat orang lain tidak nyaman. Ya, bisa ya, sepakat ya. Kalau keyakinan kelas keduanya adalah saling menghormati, sepakat. Yang ketiga, ada yang tidak memikir, ada yang tidak mengerjakan tugas, ya kan? Ya, artinya itu apa? Tentang tanggung Jawab. sepakat ya? Sepakat. Selalu bertanggung jawab. Oh, tidak ribut itu masuk di mana? Tertib. Tertib. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Fatia Ali Karangca dari kelas 86. Di sini kami sudah melakukan kegiatan keyakinan di kelas 86. Saya harap semoga siswa-siswi di kelas 86 ini bisa melakukannya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Abdul Zaidan dari kelas 86. Setelah kami melakukan kegiatan keyakinan kelas, saya sebagai wakil ketua kelas sangat merasa senang karena kelas menjadi lebih tertib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi itu kegiatan keyakinan kelas yang saya buat tempo hari di kelas 86. Walaupun mungkin belum terlihat dampaknya, namun minimal menurut saya sudah mengajarkan mereka untuk melakukan keyakinan-keyakinan kelas yang telah disepakati. Dengan melakukan keyakinan kelas ini juga kita mengajarkan kepada mereka tentang komitmen, bahwa apa yang telah kita katakan, apa yang kita telah rencanakan, diusahakan untuk dilakukan dan ditaati. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, masuk materi yang selanjutnya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di budaya positif ini memang tadi sangat banyak sekali materinya. Salah satunya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita sendiri sering melihat siswa kita atau bahkan manusia-manusia yang lain yang berinteraksi sama kita Bapak Ibu. Kenapa sih manusia itu bisa melakukan sesuatu itu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya? Ternyata dari setiap manusia yang melakukan sesuatu itu ada 5 kebutuhan dasar yang sedang manusia itu ingin penuhi. Nah, dari materi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini memang seperti biasa Bapak Ibu, makan, minum itu kebutuhan dasar manusia yang mana untuk kehidupan sehari-hari. Namun secara mentalnya ternyata ada lagi dari kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin kita sering menemui siswa yang membuat masalah yang mana masalahnya itu ingin dilihat, dengan kata lain mungkin cari perhatian Bapak Ibu. Ternyata memang kebutuhan dasar manusia itu adalah ingin diterima, ingin mendapatkan kasih sayang dari temannya, mungkin dari seorang guru. Jadi itu salah satu alasan kenapa anak-anak didik kita ada yang sering membuat masalah. Kemungkinan kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi adalah tentang kasih sayang dan rasa diterima, atau kemungkinan juga di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima ini. Jadi mungkin dia mencari kasih sayangnya untuk di sekolah. Nah, yang kedua itu ada penguasaan. Penguasaan ini seperti anak-anak yang sebenarnya dia mempunyai prestasi, dia mempunyai potensi, namun butuh apresiasi dari kita sebagai guru. Jadi anak-anak yang melakukan sesuatu prestasi, Bapak Ibu sudah sewajibnya kita memenuhi kebutuhan dasar dia untuk memberikan apresiasi mungkin berupa reward atau mungkin berupa motivasi kebanggaan kita terhadap dia. Lalu yang keempat itu tentang kebebasan. Jadi memang manusia itu mempunyai kebutuhan dasar tentang kebebasan. Jadi kalau kita temui anak-anak kita yang masih ingin bebas, ya berarti memang ada kebutuhan dasar manusia itu untuk kebebasan. Yang terakhir adalah tentang kesenangan. Tentunya banyak kita temui siswa yang masih ingin melakukan kesenangan, tidak Saatnya sesuai dengan apa yang Oke Bapak Ibu, jadi dari awal mungkin saya juga terlihat tegang dan Bapak Ibu juga terlihat terlalu serius. Mungkin karena cara saya yang menyampaikan kurang enjoy. Di sini saya menyiapkan satu ice breaking yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa menyemangati kita untuk beraktivitas di hari Jumat ini. Dimohon untuk instrukturnya saya minta tolong Ibu Afifah untuk memberikan gerakannya ke depan, nanti di layar ada. Untuk Bapak Ibu silakan dimohon untuk berdiri, dan berdirinya di samping kursi karena ada gerakan yang agak muter-muter Bapak Ibu. Capek
Ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi agak segar ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin saya mendapat amal juga Bapak Ibu ya, karena memberikan kesempatan untuk berolahraga. Jadi ice breaking ini sebenarnya kita juga butuh kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Dan 1 jam saja kita sebenarnya kadang jenuh ya Bapak Ibu, apalagi mungkin siswa kita butuh untuk kesenangan dia dipenuhi. Lanjut. Dikit lagi kok Bapak Ibu. Jadi lanjut materi selanjutnya, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini materi ini adalah tentang bagaimana kita menghadapi siswa kita Bapak Ibu. Jadi ada 5 materi, ada 5 cara atau ada 5 tipe-tipe orang yang melakukan sesuatu itu dengan cara apa dia pendekatan sama siswanya. Yang pertama dengan cara penghukum, sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada dengan cara teman, menganggap siswa itu teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Lalu yang kelima itu sebagai manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini mungkin sudah kita lakukan juga semuanya. Dan kembali lagi tadi saya singgung sedikit yang dikatakan Pak Tasimin, sesuai dengan karakter siswa kita tadi. Apa sih yang sudah kita lakukan untuk mereka? Bagaimana kita mengatasi atau merefleksi dari kegiatan, dari tingkah laku mereka? Ada 5 posisi yang sering kita lakukan. Nah, di sebelahnya ada penghukum. Itu adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Nah, itu kita sedang memposisikan kita sebagai penghukum. Saya katakan lagi, 5 posisi ini tidak salah, sesuai dengan keadaan siswa kita tadi Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak lesu. Jadi ini mungkin contohnya sering kita lakukan di kelas dengan kata-kata, "Nak, tolonglah ibu, nak, jangan ribut." Nah, situ sedang kita lakukan adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Jadi kita memposisikan diri kita dengan siswa kita itu adalah sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Jadi di sini ada juga positif
dan negatifnya yang untuk kita posisi sebagai teman. Kadang anak-anak kita ini kalau seandainya kita memposisikan diri sebagai teman, mereka kadang-kadang mungkin melunjak seperti itu Bapak Ibu ya, ngerasa sudah akrab juga sama bapak itu, sudah akrab juga sama ibu itu. Jadi tidak dibenarkan juga untuk teman ini, namun kadang-kadang kita butuhkan untuk melakukan pendekatan kepada siswa. Yang keempat ada sebagai pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi pemantau ini kita sering hanya memantau saja untuk siswa-siswa kita. Lalu yang kelima adalah manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Sebenarnya dari materi ini yang paling baik itu adalah yang manajer, yang cara manajer. Tapi balik lagi tadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan karakter siswa kita. Lanjut dikit lagi kita. Nah yang terakhir ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi ada poin-poinnya, ada tahap-tahapnya. Mungkin kalau di BK Bu Tri sama Bu Devi mungkin sudah biasa kita melakukan ada tahap-tahap menggali masalah, melakukan diagnosa ya. Tapi di sini ternyata ada juga secara umumnya menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi maksudnya menstabilkan identitas ini kita memastikan masalah mereka itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau mereka salah, kita katakan tidak apa-apa, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi itu disebut menstabilkan identitas dia Bapak Ibu. Jadi dia tidak merasa sangat bersalah sekali seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setelah kita bilang sama dia tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita gali dari masalah tersebut, kita tanya adakah hal yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi siswa itu kan melakukan sesuatu ada tujuannya, ataukah kebanggaan, ataukah bertahan hidup yang tadi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi setelah kita bilang bahwa tidak melakukan kesalahan, lalu kita tanyakan kembali kepada mereka, adakah cara yang lebih dari ini yang bisa kamu lakukan. Yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah kamu ingin jadi seperti apa. Istilahnya bertanggung jawab dari hal yang dia lakukan tadi. Apa sih pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil, yang bisa kamu pelajari dari masalah kamu ini? Tanggung jawab apa? Nilai kebajikan apa yang bisa kamu lakukan? Nah, di situ juga saya sudah melakukan aksi nyata. Ini kalau di BK sering ya kami lakukan konseling pada siswa. Oh, bentar ya. Ya, jadi seperti itulah contohnya melakukan konseling. Nah, jadi demikian materi budaya positif yang bisa saya bagi atau share kepada Bapak Ibu. Dari kegiatan ini saya sangat berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang memberikan kesempatan untuk saya berbicara di depan ini. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru untuk memberikan pembelajaran yang lebih positif dan baik lagi ke depannya. Amin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu doa. Saya meminta Bapak Tasimin untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربي يسر ولا تعسر واسأل ولا تعسر وأنت سهل المؤسر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami, jangan kau persulit. Lancarkanlah urusan kami, jangan kau persulit. Dan Engkaulah ya Zat yang maha mempermudah segala urusan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan jauhkan kami dari perbuatan zalim, perbuatan salah sejauh-jauhnya. Bimbinglah kami ya Allah, khususnya saudara kami Hasna, untuk dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajarannya. Berikanlah hasil yang maksimal, jadikan amal ibadah baginya, berkahilah segala usahanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula Bapak Ibu acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Salto MC memohon maaf apabila dalam pemanduan acara kita terdapat banyak sekali kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum